Tante, sebenarnya aku juga ingin bilang, ayahku memang orangnya begitu. Kadang-kadang gampang marah, temperamennya buruk. Dia memang kakek yang keras kepala. Ya. Kalau dia bentrok sama kamu, atau ngotot sama kamu gitu, kamu sedikit mengalah aja sama dia. Ya, aku mengalah sama dia. Kalau tidak, kamu telepon aja ayahmu. Hari ini kamu jadi wali aku pikir. Kakek pasti cemburu. Gak apa-apa, dia gak akan cemburu. Lihat deh, hari ini kamu jadi wali aku. Aku rasa gengsi ini. Aku rasa gengsinya besar banget. Aku sangat terharu. Tante, aku sebenarnya juga gak nyangka barusan kamu bisa memaafkan ayahku. Aku juga sangat terharu, Tante, sebenarnya. Kamu sangat baik. Sebenarnya, aku baik tapi aku juga gak terlalu baik. Aku harus berubah ke depannya. Lihat deh, hari ini sampai bikin ayahmu terluka, lihat deh ini. Aku berubah, aku akan berubah gini aja. Hari ini aku traktir kamu makan. Teman-teman kita, kenalin aku beberapa tempat hits. Ada satu namanya Margaret Siang. Kata mereka enak banget, kita coba aja. Tante, kok kamu keren banget sampai tahu tempat hits? Aku tahu sekarang, aku tahu banyak banget. Apa itu ngehits atau gak soal dunia maya gitu. Aku semua paham teman kita. Dan juga 2 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya. Mereka udah booking tempatnya, mereka sering ke sana. Lebih keren dari aku. Benarkah? Ya, kita pergi aja. Tante, gak usah sungkan, gak apa-apa. Dengerin aku, kamu harus pergi. Aku juga ada tugas buat kamu. Tugas apa? Ambil foto buat verifikasi, aku mau upload di medsos. Aku mau upload di medsos, kamu tahu gak? Tapi kamu harus memotretku dengan cantik. Baiklah Tante, aku tidak akan sungkan. Aku pasti akan memotretmu dengan cantik. Baik, ayo kita pergi. Ayo pergi. Mencium bunga ya? Tunggu sebentar. Sudah pakai ini kan? Baik, bisa. Tante, lihat ke depan sedikit, jangan lihat aku. Lihat ke depan seperti sedang merenung. Dengan tenang. Aku harus melihat bunga kan? Baiklah. Yuking, kenapa mataku terasa sangat tidak nyaman? Mataku seperti menyatu. Maka lihatlah ke depan. Benar? Dagu sedikit maju. Agar bentuk wajah terlihat bagus. Terlihat artistik, cantik sekali. Benarkah? Iya, lihat. Aku lihat. Sangat cantik. Benar-benar bagus. Cahaya di sini juga sangat bagus. Aku lihat di mana lagi? Aku lihat di mana lagi yang bagus untuk foto? Yuking, lihat di sana, baik. Benar, aku ganti shawl. Kamu bawa 2 shawl? Iya, benar. Tidak bisa, ini nanti harus dilepas. Baiklah, jangan berlebihan. Baik. Tante, menurutku cahaya di sini kurang bagus. Mungkin duduk di sini saja. Baik, di sini. Ini tidak cocok, ini meja orang. Tidak apa-apa, aku akan memotret lampu, kita hindari. Baik. Itu Tante. Mari kita letakkan shawl di bahu agar terlihat lebih artistik. Benarkah? Cantik, bagus. Boleh? Baik, ayo. Itu Tante, jangan lihat aku. Lihat ke depan. Seperti sedang merindukan kampung halaman. Padang rumput yang jauh, sangat merindukan perasaan indah itu. Coba cari perasaanmu. Tapi itu tidak bisa ditemukan. Kamu lebih lembut saja. Sangat merindukan kampung halaman lalu padang rumput yang luas. Tarik napas dalam-dalam, kalau tidak perut akan buncit. Ayo, 1, 2, 3. Sangat indah, lihat. Benarkah? Aku lihat, aku lihat. Kamu lihat. Kamu memotret dengan sangat bagus, sangat bagus. Yuking, aku menemukan teknik fotografi kamu. Lebih baik dari teman-teman kelas fotografi kami. Bukan aku yang memotret dengan bagus, tapi karena aura Tante yang bagus. Dan juga fotogenik, lihat betapa cantiknya. Lihat. Iya. Kamu lihat. Yuking sudah lama memotret cepat. Makanannya sudah dingin, makan dulu. Ayo makan dulu. Lihat yang ini sangat cantik. Kamu kirim ke King Feng saja. Oke, itu.
Aku Yuking, aku rasa yang itu yang mencium bunga. Itu aku sangat cantik. Iya, kamu lihat. Ini sangat cantik. Bukan aku yang cantik, kamu yang memotret dengan bagus. Tidak, tante, kamu juga cantik. Lihat, bentuk wajah ini juga bagus. Kulit juga bagus, kondisinya sangat baik. Memotret dengan sangat bagus. Tante, nanti aku akan mengunduh beberapa aplikasi edit foto di ponsel kamu. Sekarang orang-orang memotret seperti itu. Hasilnya lebih muda dan lebih cantik. Benarkah? Pasti lebih baik dari tante-tante di universitas tua kamu. Jauh lebih baik, pasti mereka iri padamu. Foto kita sudah menang, oke. Tapi aku tidak bisa. Aku bisa, aku bantu kamu lihat, oke. Sekarang aku bantu kamu unduh mulai dari sini. Aku bantu kamu unduh dulu, setelah diunduh aku ajari kamu cara mengedit foto. Kalau kamu benar-benar tidak bisa, aku bantu kamu. Tidak masalah. Halo Mama. Yuking. Ayahmu sejak pulang. Sedih banget, belum makan. Belum gelap udah tiduran. Dia bilang sama kamu ya? Tahu kok. Baru aja dia kasih tahu. Terus dia udah periksa ke dokter belum? Lengan dia gimana? Mau periksa ke dokter lagi. Susah banget ngajak dia. Aku udah nggak bisa ngurusin. Kalau kamu mau tahu, mungkin kamu pulang aja. Aku lagi sibuk banget. Dan aku kan udah bilang. Kalau nggak ada apa-apa aku nggak datang. Kamu ini anak. Kalian berdua kenapa sih? Pasti saling merindukan. Tapi nggak mau ngaku. Mama tidur cepat ya. Malam ini kamu tidur agak ringan, jaga ayah. Jangan sampai dia nindih lengan. Tahu-tahu. Aku tutup dulu ya. Janjian 10 menit mau nggak? Aku datang, aku datang. Kamu lari kenapa? Aku baru masuk, takut kamu nunggu lama. Ada yang mau bilang sama aku ya? Aku nggak tahu kenapa aku merasa. Selama ini, aku udah ngalamin banyak hal. Aku harusnya marah sama ayahku, tapi lihat dia kayak gitu. Rasanya sedih banget. Lihat dia sedih, kamu juga ikut sedih ya? Sebenarnya banyak hal. Gak ada yang harusnya kayak gimana. Karena Paman Guan baik sama Zenlei, kamu merasa harus marah sama dia. Dan kamu udah lakuin. Tapi kenyataannya gak bikin kamu lebih ringan, juga gak bikin kamu senang. Benar kan? Kamu bilang semuanya benar. Jadi jangan batasi diri sendiri. Lakukan yang bikin kamu senang. Ikuti hati kamu. Malam ini sebelum tidur, aku mau ngobrol baik-baik sama hatiku. Lalu lihat apa yang dia pikirkan. Lalu laporkan hasil obrolan kalian kepada saya. Diterima. Sudah lebih nyaman kan? Ayo menari dengan gaya modern. Gerakan kaki dengan jelas gerakan. Ini pertama kali saya pakai cheongsam. Saya belum pernah menari sebelumnya tapi terlihat cantik. Mana pasangan menari kita?
Keren banget. Teman-teman, kompetisi akan segera dimulai. Silakan cari pasangan menari masing-masing dan mulai berlatih. Musik mulai. Ayo, ayo. Pria energi. Teman Siulan, bolehkah saya mengajak Anda menari? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, saya bisa mengajari. Kita tidak cocok cari orang lain saja saya. Xiaoding, ayo kita menari bersama. Jangan lihat kalian berdua yang tidak bisa menari ngapain berkumpul. Saya saka menari dengannya, saya saka dekin kau. Bukan begitu dengan saya, pria dan wanita berpasangan kan belajar lebih cepat. Xiaoding, kamu dengan saya, kita berdua. Apa sih Guanyongnian, kamu ngapain? Kemarin kamu rebut panci saya, sekarang rebut pasangan menari saya. Apa perlu memanggil orang tua? Lihat. Pergi ke tempat yang sejuk, Xiaoding, ayo kita menari. Bukan saya. Siulan ini bukan tariannya. Saya masih ingin. Lau Gao, jangan menyerah. Ayo tunjukkan semangat kita dulu saat mengejarnya. Dengan temperamennya yang meledak-ledak dulu, tidak mudah mengejarnya kan? Ya, dulu saya melewati banyak rintangan. Lau Guan, terima kasih banyak. Terima kasih, tidak usah sungkan. Mungkin kamu istirahat dulu di sini, nanti kita cari kesempatan ya. Oke, ayo duduk, kamu sibuk. Bukan begitu, kesini, ayo. Kamu menginjak lagi. Salah ya, salah. Kaki saya belum turun, gimana ini? Ayo, gimana tanganmu sudah ke atas, turun. Oke, kesini, ayo, 1, 2, 3. Ini bukan tenggo, kaki ke sana. Ayo kamu taruh ini di bahuku ya, aku pegang pinggangmu. Lalu kamu masuk. Kamu maju, aku mundur ya. Maju, salah, kamu harus bilang padaku. Kaki mana yang kamu gerakkan dulu? Aku tidak tahu. Ingat, kamu harus datang ke arahku dulu. Oke, aku jalan. Jalan. 1, 2, 3, jalan. Ayo, maafkan aku 3 langkah ini. Ayo kamu pegang bahuku, 3, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 3. Jangan berputar, kenapa kamu berputar? Aku tidak menyuruhmu berputar. Kamu harus dengarkan aku, ayo, baiklah. Oke, kemana harus berputar? Suraku, kemana? Seperti ini, ayo. Jangan keras kepala padaku. Baiklah, jalan 1, 2, 3. Siulan. Siulan, ada apa denganmu? Siulan, apa yang terjadi? Kaki mana? Biar aku lihat. Jangan bergerak. Dengarkan aku, jangan bergerak. Dengarkan aku, jangan bergerak. Lepaskan sepatumu. Ya, dengarkan Direktur Gao, jangan bergerak, jangan lepas sepatuku. Dengarkan aku, biar aku lihat. Bisa pakai sepatu hak tinggi saat kaki keseleo? Betul, dengarkan Direktur Gao. Sakit tidak sakit? Sakit parah tidak? Xiaoding, antar aku ke rumah sakit. Kamu dengarkan Direktur Gao, sudah aku antar kamu ke ruang medis. Dengarkan aku, ayo pergi. Dengarkan Direktur Gao. Sudah kamu kalian lanjutkan, latihan, lakukan urusan kalian. Ayo lanjutkan latihan, lanjutkan semuanya. Ayo pelan sedikit. Ayo, sudah dengarkan Direktur Gao, tidak salah. Semua orang lanjutkan latihan, lanjutkan. Ayo. Pelan sedikit. Sakit parah tidak? Masih bisa. Tahan sebentar lagi sampai di ruang medis, aku buatkan es untukmu, aku kompreskan es untuk rasa sakitnya tidak akan separah ini. Hati-hati. Mau istirahat sebentar tidak? Tidak. Aku tidak bisa pergi dulu, aku harus mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku panggil taksi sendiri. Kalau begitu kamu bisa panggil taksi sendiri? Masih bisa naik mobil nggak? Aku nggak butuh bantuanmu. Hei. Aku nggak apa-apa. Kakiku sekarang udah kebiasaan aja. Kapan kamu mulai kebiasaan gitu? Sejak terkilir kemarin, sekarang cuma ketemu batu kecil aja. Udah bisa terkilir lagi, udah deh, sampai sini aja kamu, hati-hati ya. Sampai sini aja, jangan anterin lagi. Bukannya udah sampai sini, aku tinggal di depan rumah. Biarin aku masuk dong. Kok sekarang kamu jadi banyak alasannya? Aku kasih tahu ya Gao Jianling, jangan keterlaluan. Bukan kan harus masak? Kalau nggak nanti King Feng sama Yu King pulang kerja. Makan apa dong kan? Kok alasanmu banyak banget sih? Cengengesan aja.
Siulan minum dulu. Habis minum ganti baju terus cuci tangan yang bersih. Nah, kita makan. Aku tahu harus ngapain, nggak usah ikut campur. Sekarang udah bisa masak ya? Aku ingat dulu kamu cuma ngandelin orang lain. Selama ini kan aku hidup sendiri. Pengen makan masakanmu tapi nggak bisa. Nggak ada cara lain, ya udah. Pelan-pelan belajar masak, udah mendidih-mendidih. Kamu cuma nakut-nakutin aja belum mendidih. Ayo makan. Suka shansi 1,5 sendok. Nggak salah kan? Coba cicip. Gimana? Rasanya nggak pas. Kenapa? Di mulutmu ada minyak. Aku sendiri aja. Rasanya nggak pas ya, nanti aku perbaiki. Besok-besok aku masakin lagi. Nggak ada besok-besok lagi. Jangan datang ke rumahku lagi. Aku lupa satu hal penting. Tungguin aku ya. Jangan kasihan nanti dia datang. Langsung usir aja. Ayo sambelnya. Masa nggak ada sambel? Gao Jianling, udah malam. Kamu beberapa hari ini. Bukan susah bergerakkan nanti kamu di HP itu. Download Bingo Blitz kalau bosan main aja. Untuk ngilangin bosan. Aku nggak bosan, aku tahu. Dan aku udah merapikan dapur. Mie aku taruh di kulkas kalau mereka berdua pulang. Tinggal dimasak aja. Itu kamu malam ingat. Kompres dingin pergelangan kaki beberapa kali. Aku tahu, nggak usah jurus cepat pergi. Oke, dan juga malam pas tidur. Olesin salep di pergelangan kaki. Nggak usah anterin. Kalau gitu aku pergi ya.
Gak kuat makan lagi. Makan sayur lagi dikit. Tante, aku nggak nyangka Dokter Gao bisa bikin mie tangan. Mienya kenyal, sausnya juga enak. Kayak di restoran gitu. Enakan sama masakan aku. Ya nggak ada lawannya, tapi Tante. Dokter Gao kan bukan orang Shanxi tapi mie Shanxi. Dibikinnya begitu hebat, menurut aku cukup menarik. Tante, game ini nggak dimainin lagi, aku bantu mainin ya. Nggak dimainin nggak bisa tamat. Aku bantu mainin. Emma, hari ini Dokter Gao. Antar tante ke klinik, antar tante pulang. Masakin makanan sebanyak ini. Waktu yang lama kalian berdua. Gak ngobrol apa-apa ya? Aneh banget. Aku ngobrol apa sama dia? Bukan waktu yang lama. Sudahlah. Ngomong apa sih? Aku nggak suruh dia anterin, dia maksa. Aku nggak minta dia ngelakuin itu semua. Kedengerannya kayak sinetron gitu. Kayak pasangan yang suka bertengkar. Kayak. Aku sama Gao Jianling nggak ada sukanya, cuma ada bencinya. Kalau kalian berdua udah selesai makan, cuci sendiri ya. Aku nggak ngurus lagi, aku balik kamar. Ayo Tante, bingo blitznya. Masa nggak ngaku? Anda sampai. Hati-hati ya, terima kasih, kasih bintang 5. Oke, bintang 5, terima kasih. Terima kasih, selamat tinggal. Jing NW63. Kamu nabrak orang. Gimana ini? Pak. Ini Guan Shenlei, kamu dengar baik-baik. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Papa, tahan ya Pak, kamu bisa dengar aku nggak? Pak, aku panggilkan ambulans ya. "120 ada orang tua yang ditabrak di sini. Jatuh di jalan. Aku di jalan Guanghua. Di persimpangan Kessel sini. Iya. Cepat datang, cepat ya. Oke. Pak. Suster, gimana dia? Dokter masih berusaha, tapi pasien belum sadar. Mungkin ada pendarahan di dalam kepala, kamu daftar dan bayar dulu. Sini, bawa orang tua ini untuk röntgen. Aku nggak punya uang, tunggu keluarga datang. Nanti dia yang bayar. Kamu siapa? Aku cuma mau bantu. Baiklah, boleh.
Mama. Apa kamu yang nabrak ayahku? Aku kasih tahu ya kalau ayahku ada apa-apa aku cari kamu. Lepasin ngapain si gila ya? Ayahmu bukan aku yang nabrak, ada orang naik motor yang nabrak. Bohong siapa? Kamu yang nabrak. Kamu yang bawa ke rumah sakit. Orang naik motor itu kabur di jalan, gak ada orang. Kalau bukan aku yang tolong ayahmu sudah mati tahu nggak? Abang dengarkan dia bilang gak ada orang. Kamu yang nabrak. Aku bilang kalian gak ngerti ya, lepasin. Kamu mau kabur, aku takut ketemu. Orang kayak kamu yang suka nyalahin orang, kamu bilang siapa yang nyalahin orang? Gila benar. Kenapa aku yang ketemu kamu nabrak orang, kamu mau kabur? Kamu yang nabrak. Kamu cepat hari ini, kalau kamu nggak bayar, kamu nggak boleh pergi. Ini ruang gawat darurat rumah sakit Yansi, ruang gawat darurat. Jangan berisik di dalam lagi operasi, ini ruang gawat darurat. Jangan berisik dulu ya. Dokter Su, cepat ke ruang gawat darurat. Adik iparmu lagi berbuat onar. Gimana nih masalah hari ini, mau bayar ganti rugi? Atau kita ke kantor polisi? Lihat nih kamu nabok bapakku. Masih mau ngelak. Aku bilang gak bakal udah selesai. Laporkan polisi, cepat laporkan. Aku bilang gak nabok, memang gak nabok. Aku malah takut kalian mau nipu aku. Kok kamu gak punya malu sih? Bener-bener gak punya malu mulut kalian berdua ini. Laporkan polisi, cepat laporkan, gak usah banyak bicara, aku mau bantu orang. Bangun. Kembalikan bapakku. Jangan emosi. Kamu siapa sih? Bicara baik-baik, aku suaminya dokter di rumah sakit ini. Ada masalah bilang sama aku. Kakak kepar. Ini kartu identitasku. Bapak, Urusanku gak usah kamu campur, aku Senlei. adik ipar. Bapak Senlei, ibu Ayo King Feng. Apa yang terjadi kata perawat? Nabok orang, bapak dengerin aku cuma mau bantu. Mereka bilang aku yang nabok, sekarang mau mukul aku. Kamu yang nabok. Lihat nih, maaf King Feng. Begini kami orang tuanya. Anak ini masih kecil gak ngerti tapi pasti gak sengaja. Ayo kita duduk cari solusi yang baik, oke? Sengaja kok. Apa-apaan, jangan gerak, bapak aku gak nabok apa gak sengaja. Ngapain kamu berunding sama mereka? Zenlei udah nggak usah bicara kamu nabok orang sampai gini. Kamu tuh sehari-hari bingung aja. Bisa nggak sih bikin tenang? Bingung apa sih bu, aku sadar kok. Aku nggak nabok orang. Udah bilang berapa kali. Nyetir hati-hati, kamu harus lebih waspada. Kamu nggak dengerin beberapa hari lalu. Baru aja masuk kantor polisi, karena mukul orang hari ini kamu bikin masalah lagi, ngapain sih kamu? Kamu nggak percaya sama aku ya bapak, gimana percaya, kamu jelas-jelas mau bohong sama kita. Lauguan anak ini udah nggak bisa diselamatkan. Kenapa aku punya anak kayak kamu? Aku mohon kasihanilah keluarga kita. Ayah, sudah ibu. Di mata kalian aku ini orang sampah ya. Aku ini sampah ya, oke. Aku nggak bisa jadi orang baik, ya sudah kamu diam dulu. Ayo. Sudah, keluarga kalian jangan berantem Maaf lagi. King Feng, ayo gimana kita ganti rugi nih? Duduk kita jelaskan dulu keadaannya. Dia nabrak ayahku, ya gimana kejadiannya? Kita juga nggak lihat kan dia yang nyetir nabrak. Dia tuh, kalian ada di tempat kejadian nggak? Ya kamu lihat nggak, dia bilang dia ngaku sendiri. Iya, kok bisa ngaku sendiri? Barusan aku dengar anakku bilang nggak ngaku. Kamu nggak percaya, ayahku gimana percaya, sama kamu ini jelas-jelas membohongi kami. Kamu tuh sehari-hari bingung aja. Bisa nggak kamu bikin orang tenang? Asal kamu nggak kemana-mana bikin masalah. Aku udah bersyukur banget. Halo nak. Ibu, malam ini aku nggak bisa pulang makan. Ada rapat dadakan di kantor. Oke, kamu sibuk aja. Si Yuking mana? Dia hari ini terbang ke Shanghai, kapan pulang nggak tahu juga. Mau makan apa aku pesanin online aja? Nggak usah, aku bisa sendiri. Kamu nggak usah urusin aku, kamu sibuk aja ya udah ya. Datang. Siapa? Kamu kok datang lagi? Kamu kan 2 hari ini susah bergerak.
Aku beliin kamu buah-buahan. Sama sayuran aku mikir. Sekalian masakin kamu. Boleh aku masuk? Pelan-pelan ayo. Aku bantu kamu pelan-pelan ya. Jangan gerak, aku yang urus, jangan remehin. Cedera keseleo ini. Pemulihannya ribet. Yuking pulang ya. Din Gao, kenapa Bapak di sini? Tante Siulan kan 2 hari ini susah bergerak. Kebetulan aku ada waktu jadi aku dateng masakin dia. Ini semua Bapak yang masak ya? Wangi banget, aku tadinya mikir. Dari Shanghai langsung pulang dan buru-buru masak. Jadi aku bisa santai aja. Oke, kalian makan selagi masih hangat. Aku duluan ya. Tinggal makan sama kita dong. Guan Yuking, jangan cari masalah. Mana dia? Direktur Gao takut kamu marah. Jadi dia duluan pergi. Oke. Dia juga cukup peka. Ambil ini. Ayo tante ambilkan kamu mie. Hari ini ayahmu masak lagi di rumahmu. Aku mau ajak dia makan tapi dia duluan pergi. Tapi kelihatan kok ibumu pengen dia tinggal. Kurasa kalau begini terus di daftar tamu kita, bisa ada nama ayahmu. Kok aku merasa kamu lagi ingetin aku? Tentang kita mau nikah. Kapan aku ingetin kamu lagi? Buru-buru banget. Siapa yang buru-buru pergi sana? Kamu kok nggak serius sih? Takutnya kalau terlalu serius kamu kabur. Kalau kamu ganggu aku lagi, aku beneran kabur. Kamu mau kabur kemana? Kamu ngomongin Direktur Gao. Sama Ibu King Feng kayaknya hampir jadian ya. Sepertinya lagian aku juga sering ngasih semangat ke mereka. Kamu memang jago. Tentu dong. Anak muda di kantor kita. Udah berapa pasang yang aku jodohinkan. Kamu pikir asal kebahagiaan besar tercapai, maka Yuking dan King Feng kita juga akan bahagiakan. Kamu memang hebat. Halo Lau Gao Lau Guan, besok acara dansa. Siulan bakal datang, gak tenang aja. Kemarin aku udah cek kakinya. Udah hampir sembuh, tenang aja. Nanti aku andelin kamu ya. Dah. Nggak gampang ya? Oke. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Ayo. Kok cantik banget ya. Oke. Pak Su. Siulan halo, kaki sudah sembuh. Halo. Aku sudah baik-baik saja, tunggu sebentar aku lihat kaki ini. Lihat. Bagus sekali. Kamu tahu hati ini rasanya sakit banget, ini salahku. Kaki kamu bukan salahmu. Aku terlalu bodoh, gak apa-apa. Terima kasih semuanya sudah ingat aku, terima kasih. Sudah kita bubar saja. Ayo kita latihan sekali lagi. Oke, ayo latihan, ayo kita berdua. Aku ikut kamu masih berani nari sama aku. Berani dong, apa yang gak berani? Ayo mau ngapain ayo? Tunggu sebentar. Kesini dong, jangan tarik aku. Sudah nunggu kamu. Kamu nunggu aku ngapain, aneh banget. Bukan aku, dia. Dia nunggu kamu. Dia bukan kamu, dia nggak nari. Mau nari atau enggak, ini dia nari atau enggak?
Ada hubungannya sama aku apa? Pura-pura aja deh. Dari dulu pria yang setia selalu sengsara. Kasih muka dikit sama orang. Aku bilang sama kamu orang ini. Baiklah teman-teman, kita istirahat 10 menit. Siulan, aku mau ngomong sesuatu. Aku sudah menghubungi Kuoyan. Dia selama ini di luar negeri. Dia bilang beberapa hari ini akan pulang. Aku baik-baik saja. King Feng dekan Gao tadi. Telepon aku. Dia bilang dengan Tante Su awalnya cukup baik, tapi begitu menyebut Kuoyan, Tante Su langsung gak bisa tenang. Dekan Gao sekarang sangat bingung, butuh dukungan. King Feng, kamu ada ide nggak? Tenang, aku juga berharap mereka bisa cepat selesaikan masalah ini. Iya, mereka sudah sampai usia ini. Semoga mereka bisa hidup dengan baik. Aku akan coba komunikasi dengan mereka. Bye-bye. Dah. Mama kami sudah lihat dekan Gao berusaha keras untuk rujuk.
Mama salah paham itu nggak masalah. Yang parah itu nggak mau berbaikan. Walaupun Mama sampai sekarang belum luluh, tapi aku dan Yuking mendukung kalian rujuk. Anakmu nggak mau Mama membalas dendam selama 30 tahun ini. Anakmu ingin Mama bahagia.